Salam Bapak Mama Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan kebangsaan, dan karena itu di minggu terakhir bulan kebangsaan ini mari kita belajar firman Tuhan dari kitab Amos pasal 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-13 dengan tema mewujudkan keadilan. Pertanyaan mendasar untuk kita, apa itu keadilan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata dasar adil yang berarti sama berat atau tidak berat sebelah, tidak memihak atau memihak kepada kebenaran, dan juga tidak sewenang-wenang. Kalau kita bicara tentang Amos ini bukanlah anak seorang nabi atau bukan orang yang terpandang. Alkitab menyaksikan bahwa ia adalah seorang peternak dari satu desa kecil yang bernama Tekoa, berjarak beberapa kilometer dari Yerusalem. Tapi kitab Amos pasal 7 ayat 14 juga memberi kita informasi bahwa Amos tidak hanya bekerja sebagai peternak, tetapi juga sebagai pemungut buah arah. Dalam profesi yang demikian, Allah memilih dan mengutus Amos untuk menyampaikan suara kenabiannya bagi kerajaan Israel atau kerajaan Israel Utara di zaman pemerintahan Raja Yerobeam II. Sekalipun Amos berasal dari kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Bapak Mama Saudara-saudara yang terkasih, situasi politik dan ekonomi di Israel sebenarnya cukup maju. Sebab Raja Yerobeam berhasil memperluas wilayah kerajaannya dengan menaklukkan beberapa daerah-daerah di sekitar. Maka dengan menaklukkan daerah-daerah di sekitar, jalur-jalur perdagangan pun dikuasai. Dan hal ini kemudian membawa kerajaan Israel kepada kemakmuran. Ada kemajuan dari sisi politik, tapi juga ada kemajuan dari sisi ekonomi. Bapak Mama Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial? Justru dua hal inilah yang dikritik oleh Amos. Peribadahan Israel hanyalah sebuah formalitas. Ketidakadilan sosial semakin merajalela. Dari kitab Amos, secara khusus bacaan kita mendapat gambaran bahwa di Israel kebenaran tidak lagi ditegakkan. Orang benar bisa dinyatakan salah di hadapan pengadilan karena soal suap menyuap, soal uang. Orang lemah diinjak-injak, yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya. Bacaan kita sendiri diawali dengan sapaan dari Amos. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh. Ipuh berarti racun atau pahit. Para hakim yang mengadili suatu kasus tidak lagi memperhatikan keadilan bagi orang-orang yang lemah, memperhatikan keadilan bagi orang-orang yang benar. Justru merekalah yang menyebabkan kepahitan, merekalah yang menyebabkan racun bagi orang-orang yang lemah. Kita juga menemukan bahwa mereka membenci kepada teguran-teguran yang baik. Mereka keji terhadap orang yang tulus, ikhlas. Mereka memeras orang miskin. Mereka tidak memberi ruang kepada orang benar untuk menegakkan kebenaran atau juga keadilan. Mereka membatasi ruang gerak orang miskin, dan situasi seperti inilah yang terjadi di Israel. Bapak Mama Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Indonesia adalah negara hukum yang mengikat seluruh warga negara. Hukum yang diterapkan di Indonesia didasarkan pada Pancasila,
termasuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Namun keadilan sosial rupanya masih belum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena ada penegak hukum yang berpihak kepada mayoritas. Jika mayoritas melakukan praktek ketidakadilan, maka itu dibiarkan seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi sebaliknya, jika minoritas yang melakukan kesalahan atau apapun, ketidakadilan misalnya, maka itu akan diproses secara teliti dan secara serius. Bahkan ada tuntutan-tuntutan yang sangat-sangat ekstrim. Ada kasus salah tangkap, orang yang melakukan kejahatan dibebaskan, dan yang tidak melakukan kejahatan itulah yang ditangkap dan diproses secara hukum. Ada kasus pemerkosaan, tapi pelakunya tidak diproses secara hukum, malahan diproses secara adat, seolah-olah denda adat dapat menyelesaikan masalah, dapat menyembuhkan luka fisik dan batin dari si korban. Ada praktek sogok menyogok, suap menyuap yang dapat merugikan orang-orang yang benar atau orang-orang yang kecil. Orang benar dianggap salah dan orang salah dianggap benar. Semua karena uang. Siapa yang memiliki uang, maka sekalipun dia salah, dia akan dibenarkan. Siapa yang tidak memiliki uang, sekalipun dia benar, tapi dia akan disalahkan. Bapak, Mama, Saudara, suara masyarakat kecil juga tidak dihargai. Sebaliknya, ada penghargaan bagi mereka yang memiliki jabatan atau mereka yang memiliki kekayaan. Gereja harus benar-benar menyuarakan suara kenabian dari Amos ini. Segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di sekitar harus ditegur dengan berbagai cara. Bahkan gereja tidak boleh hanya menyuarakan keadilan, melainkan menjadi pelaku keadilan. Tidak boleh berpihak kepada anggota jemaat tertentu, tidak boleh berpihak kepada anggota jemaat yang memiliki jabatan atau kekayaan, dan kemudian mengabaikan jemaat yang lain. Gereja harus merangkul semua jemaat dengan adil. Kenapa? Karena Allah sendiri membenci ketidakadilan. Saking bencinya Allah kepada ketidakadilan, maka Dia hendak menghukum seluruh Israel. Di minggu terakhir bulan kebangsaan ini, kita berusaha untuk mewujudkan keadilan dimulai dari lingkup terkecil, keluarga, gereja, dan kita juga berdoa kepada pemerintah-pemerintah. Kita berdoa kepada penegak-penegak hukum. Kita memberi dukungan kepada mereka agar mereka juga bisa bekerja dengan adil demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.